Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah ya, dalam keadaan sehat walafiat. Kita harus selalu menjaga kesehatan baik diri sendiri maupun kesehatan keluarga ya. Sebelum belajar tematiknya, marilah kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Alhamdulillah ya, kita belajar tematik mulai ke buku yang baru lagi, yaitu yang buku 5H yang ini ya. Baiklah, untuk pembelajaran tematik hari ini kita akan mempelajari tentang manusia dan lingkungan subtema 1. Silahkan dibuka buku paketnya halaman 3 pembelajaran 1 ya. Di sini kita akan membahas tentang air ya. Seperti yang kita ketahui, air sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, kehidupan makhluk hidup ya, baik itu manusia, tumbuhan ataupun hewan. Di sini ada ya. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup di bumi ini. Bayangkan jika di bumi ini tidak ada air, maka makhluk hidup bisa hidup nggak? Nah, pasti akan mati, pasti akan meninggal ya karena kekurangan air. Di sini air sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup. Apa saja manfaat bagi makhluk hidup? Yang ke-1, air bermanfaat bagi manusia ya. Air merupakan komponen utama dalam sel tubuh, yakni 60-70%. Beberapa organ tubuh pun mengandung air seperti paru-paru ada airnya ya. 90% di paru-paru, 82% pada darah, 80% pada kulit, dan 70% pada otak. Oleh karena itu, penting sekali bagi tubuh untuk memenuhi asupan cairan dari air. Di dalam tubuh, air memiliki fungsi penting, antara lain melarutkan dan membawa nutrisi, oksigen, dan hormon ke seluruh bagian tubuh yang membutuhkan. Selain itu, pemenuhan kebutuhan air dalam tubuh dapat bermanfaat untuk kesehatan tubuh manusia, yaitu sebagai berikut. Di sini ada untuk mencegah dehidrasi, manfaat dari air ya. Salah satunya untuk mencegah dehidrasi atau kekurangan cairan di dalam tubuh, mengeluarkan racun dari dalam tubuh, menjaga kelembapan kulit dan organ tubuh lainnya, mengatasi sembelit, memperlancar aliran darah dalam tubuh, menjaga suhu tubuh dan memperlancar pencernaan. Dalam sehari, manusia sebaiknya minum minimal 2 liter atau 8 gelas air. Hal tersebut dipengaruhi berbagai faktor, antara lain jenis kegiatan, iklim, dan kondisi. Misalnya kegiatannya yang membutuhkan energi banyak, berarti harus lebih banyak minum juga ya. Atau iklimnya dalam cuaca yang panas, berarti harus banyak minum air putih. Selain untuk kesehatan tubuh, air juga berfungsi bagi kehidupan manusia di berbagai bidang, yaitu air diperlukan untuk keperluan rumah tangga, misalnya untuk mencuci, memasak, dan mandi. Air diperlukan dalam bidang pertanian dan peternakan, untuk mengairi sawah dan untuk minum hewan ternak ya. Yang ketiganya, air diperlukan dalam bidang transportasi, misalnya masyarakat di Kalimantan, kita tahu kan Provinsi Kalimantan kebanyakan itu pengairan ya atau laut. Jadi mereka memanfaatkan sungai sebagai transportasi transportasinya. Jadi pasar-pasar ada yang di atas sungai gitu ya, pakai perahu mereka. Terus air dapat dimanfaatkan bagi sarana rekreasi dan olahraga ya. Seperti yang kita tahu, ada beberapa cabang olahraga yang membutuhkan air. Misalnya olahraga renang, perahu layar, arung jeram ya. Air bermanfaat di bidang perindustrian. Air diperlukan sebagai pendingin dalam berbagai industri dan juga sebagai bahan baku dalam industri minuman. Yang B-nya, manfaat air bagi hewan. Air juga merupakan komponen penting bagi tubuh hewan, sama seperti manusia. Sekitar 3/5 tubuh hewan juga tersusun atas air. Jadi kebutuhan tubuh hewan akan air juga sama seperti manusia. Berikut ini manfaat air bagi tubuh hewan: untuk menjaga suhu tubuh, mengatur tekanan darah sehingga aliran darah lancar, memperlancar pencernaan, alat transportasi nutrisi dalam tubuh
Selain bermanfaat bagi tubuh hewan, air juga bermanfaat untuk kebutuhan lainnya, yaitu sebagai berikut. Air dimanfaatkan untuk melepas dahaga bagi hewan ya. Air membantu proses produksi susu, misalnya pada sapi dan kambing. Bagi ikan, air merupakan habitatnya. Air dimanfaatkan sebagai sebagian hewan untuk membersihkan tubuh agar tidak kotor dan terserang penyakit kulit. Sebagian hewan memanfaatkan air untuk mengatur suhu tubuhnya. Misalnya, kuda Nil berendam dalam air untuk menjaga suhu tubuhnya agar tetap dingin. Yang C-nya, manfaat air bagi tumbuhan. Air juga sangat bermanfaat bagi tumbuhan. Kekurangan air pada tumbuhan dapat menghambat pertumbuhannya, produksi buah, fotosintesis, bahkan dapat menyebabkan kematian karena kering ya. Manfaat lain air bagi tumbuhan adalah sebagai berikut. Melarutkan zat hara dalam tanah sebelum diserap akar, menyerap dan mengangkut zat hara untuk didistribusikan ke seluruh bagian tubuh, mengangkut zat hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan, menjaga stabilitas suhu, dan sebagai salah satu bahan utama proses fotosintesis. Nah, itulah beberapa contoh manfaat air bagi manusia, hewan maupun tumbuhan. Di sini ada yang ayo membaca, warga Kayu Bima kesulitan air ya. Silakan kalian baca. Setelah dibaca untuk tugasnya, silakan kalian dikerjakan halaman 7-nya. Nih, yang ini ya. Nih, yang ini. Lengkapilah tabel berikut ini sesuai yang kalian ketahui tadi ya, manfaat-manfaat airnya. Ya, mungkin untuk pembelajaran kali ini sampai di sini dulu. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.